Oke, sebelumnya selamat pagi semuanya. Terimalah salam Buddhis dari saya. Nama saya Adi Budaya, nama budaya Sotimatu. Nama budaya. Siap. Ini saya setelah sekian lama akhirnya sharing lagi di Buddhis Reborn, senang banget. Thank you Pepin sudah diajakin, dikasih kesempatan hari ini buat sharing ya. Buat teman-teman sekalian yang di seberang sana, yang entah dimanapun itu, saya doakan semua sehat selalu, bahagia selalu. Di hari Minggu ini, saya harapkan semuanya itu sebelum saya mulai, itu partisipasinya. Jadi kalau misalkan ada saya mau tanya pertanyaan, boleh banget untuk tulis di kolom komen, apapun yang nanti ditanyakan. Jadi kesannya nggak satu arah doang. Jadi yang kedua juga pasti juga fokus. Jadi usahain selama 1 jam ke depan ini tadi fokusnya benar-benar 100% ada di kontennya, karena menurut saya ini sayangnya banget waktunya kalau misalkan yang di-sharingin hari ini itu tidak dicerap dengan baik, jadi kita sama-sama buang waktu gitu. Oke, bukannya saya gila perhatian, tapi ini supaya kita juga bisa melatih perhatian dan fokus. Jadi ini bagian dari meditasi gitu. Sebelumnya saya mulai, mungkin partisipasi dulu untuk yang pertama, boleh teman-teman share umurnya berapa di kolom komen, supaya saya bisa baca, saya tahu saya bicara ngomong sama siapa hari ini. 20 rata-rata. Oh, ada 15 nih. Bro Wilson. Oke, 20-20an ya. Berarti kayak kuliah berarti ya, rata-rata ya. Siap. Oke, terus yang kedua, kira-kira mau belajar apa sih hari ini? Gitu. Yang kira-kira sekiranya mau metik apa sih hari ini? Branding. Cara pakai sosmed? Waduh, kurang panjang ya kalau cara pakai sosmed ya. Mau biar makin pede. Oke, thank you. Bro apa sih nih? Delvion Nico. Bro harusnya ya. Perluas jaringan. Oke, siap. Thank you. Yang lain kalau mau langsung tulis aja ya di ini ya, kolom komen ya. Jadi saya langsung aja mulai topiknya hari ini. Oke, apakah kelihatan layar saya di seberang? Kelihatan kok, Pak. Oke, siap. Mantap. Sorry. Nah, siap. Oke, mantap. Sip. Langsung aja kita mulai. Tak kenal maka tak tahu. Jadi kita kenalan dulu, ya kan? Sayangnya nanti dulu. Kalau misalkan sayangnya terlalu cepat, baper gitu kan. Perkenalkan, saya Fendi Satria. Bagi yang belum kenal dan tahu saya adalah penerus perusahaan keluarga bergerak di bidang gifting dan stationeries, namanya Harvest. Di sini ada yang tahu Harvest? Kalau ada yang tahu, boleh tulis di kolom komen juga. Harvest bukan yang kue ya, tapi yang kartu ucapan. Saya bisa buka chatnya biar kelihatan. Siap. Oke. Mantap. Tahu dari TikTok. Oke. Saya bersekolah di Bina Bangsa School tahun 2004. Angkatan 92 nih ceritanya. Lalu lanjut kuliah di BINUS Internasional. Lanjut kuliah di Kertin. Saya sempat bikin perusahaan sendiri bergerak di bidang video dan animasi. Itu untuk corporates, multinational ataupun startups. Di tahun 2019 saya bersyukur berkesempatan sama teman-teman sekalian berkumpul untuk bikin komunitas namanya Antara Community. Itu komunitas meditasi fokus di kesadaran dan juga cinta kasih sebagai ritual keseharian. Tadi saya udah sempat mention sedikit, saya acting sekarang sebagai CEO di perusahaan keluarga ini.
dari 2019. Oke. Dan saya juga adalah seorang environmentalist. Itu artinya orang-orang yang concern dengan lingkungan. Oke. Siap. Thank you semuanya atas partisipasinya. Saya harapkan terus bisa seru ya. Topik hari ini bisa ada yang bisa dipetik. Oke. Sebelum saya muncul seperti ini wajahnya, saya awalnya itu tampilannya seperti ini. Ini agak kotak-kotak sedikit, nggak apa-apa ya. Foto saya ambil dari Facebook berapa tahun lalu entah. Jadi kalau namanya orang itu berkembang, pasti mulai dari tunas dulu, betul ya? Ini adalah menurut saya seorang laki-laki yang entah masih belum tahu goalnya tuh mau kemana. Dulu saya waktu masih kecil itu pelamun parah. Sampai mama saya sendiri itu concern. Kayak, si Fendi ini gimana ya, nilainya nggak bagus, suka ngelamun. Mungkin agak worry sampai orang tua tuh mikir, ini kayaknya ada keterbelakangan di sini anak ini ya gitu ya. Ngelamunnya tuh sampai parah ya, kadang-kadang lagi ngajarin apa gitu, saya bisa mikirin halnya kemana, entah, nggak tahu kemana-mana gitu pikirannya. Tahun 2008, jadi saya tuh sekolah di Bina Bangsa School itu ambil yang namanya O-Level. O-Level itu sebenarnya SMP dan SMA itu digabung dan cuma 4 tahun. Jadi saya waktu kelar sekolah itu lebih cepat 2 tahun. Ya, pas masuk kuliah itu di tahun 2008 di Singapura. Maaf. Sorry. Oke, sorry, kepotong, maaf. Ini saya sampai jam berapa ya? 1 jam sampai setengah 12 kok. Setengah 12 ya? Oke, siap. Ya. Ini cerita tentang Singapura sedikit. Jadi, karena ini berhubungan dengan Malamun kemarin itu, saya ini emang orangnya suka sekali dengan yang namanya seni. Jadi, orangnya suka gambar, orangnya suka ilustrasi. Mungkin beberapa teman-teman dari di seberang sana itu juga punya passion yang sama ya untuk menggambar dan mengilustrasi. Jadi memang saya suka seni dari dulu. Nilai itu selalu jelek, yang paling bagus cuman seni. Yang dapat A dan selalu gurunya tuh favorit tuh selalu yang seni. Tahun 2008 akhirnya saya diberikan kesempatan untuk milih kampus sendiri. Saya waktu itu milih di Singapura tahun 2008. Ini gambar yang saya tonjolkan di sini itu adalah gambar kampus, yaitu namanya LaSalle College of Arts di Singapura. Dulu tuh mahal ya, harganya 16.100 per tahun. Waktu zaman itu sih mahal banget gitu. Nah, singkat cerita, karena memang saya waktu kelar kuliah itu, waktu kelar sekolah ke sana dan masuk di kampus, saya tuh bukan orang yang bukan orang yang belum dewasa gitu. Jadi dulu itu kerjanya main game doang. Parah main game-nya tuh kalau dulu ayo ya tidur udah malam. Ini kayak ayo tidur udah terang gitu. Jadi saya tuh sering main sampai matahari itu udah naik gitu, sampai langit-langitnya udah berubah jadi kayak biru-biru, kebiru-biruan terang gitu, orange-orange. Jadi kayak jangan diikutin ya by the way ya. Apalagi cowok-cowok. Dulu saya mainnya Dota 1 di tahun 2008 itu. Jadi karena alhasil itu saya akhirnya nilainya jelek. Waktu di LaSalle di foundation ini mengumpulin tugas terakhir itu, saya dikasih kesempatan sebenarnya. Jadi saya ditelepon sama wali kelasnya, dia ngomong, Fendi, kamu kalau ini kenapa nilainya tuh nggak bagus gitu. Kalau udah dikasih kesempatan kayak gini, kamu harus bisa dapat lagi scoring. Jadi
dari satu angkatan kira-kira 1.000 orang, hanya 50 orang yang dikasih kesempatan 2 kali untuk ngumpulin ulang tugas-tugasnya. Dan akhirnya yang saya kumpulin itu, setelah saya udah kerja, untuk ngejar ya portfolio yang ketinggalan, itu masih ketinggalan jauh. Sampai wali kelasnya telepon ke saya pribadi bilang, selama 17 tahun saya mengajar, kamu anak paling mengecewakan. Saya harapin teman-teman sekalian tidak melewati apa yang saya lewati kemarin ini. Tapi bukannya berarti saya itu tidak menghargai. Karena menurut saya tidak mungkin bisa duduk di sini berbicara sama teman-teman sekalian tanpa adanya kondisi tersebut. Jadi saya sangat bersyukur di sini bisa cerita tentang kegagalan kemarin itu. Dulu mungkin nggak pernah terpikirkan sama sekali, aduh gila, gimana ya, malu banget nih kalau misalkan cerita tentang kegagalan kayak gini. Sorry, bentar, tutup pintu bentar. Oke, lanjut. Akhirnya setelah fail, saya udah nangis-nangis, sedih-sedih ya kan, pulang ke Indonesia. Saya rencananya sebenarnya dikasih kesempatan lagi, kamu mau lanjutin atau enggak? Saya akhirnya menetapkan diri sendiri, oke, kayaknya sepertinya saya belum dewasa, saya pulang aja ke Indonesia. Saya lanjut ke BINUS Internasional. Lalu di BINUS Internasional tuh sebenarnya titik di mana saya merubah cara pikirnya 180 derajat menjadi orang yang betul-betul nonton JWC. Ada yang di JWC di sini? Boleh tulis di sini ya, di kolom komen. Dulu saya ada satu waktu di satu semester, saya saking aktifnya itu ikut 7 event dan ada di 3 klub. Saking aktifnya. Jadi semua kalau misalkan sampai 4 lantai, siapapun itu, setiap lantai itu pasti ada yang saya kenal karena saya benar-benar aktif di kampus. Ya, orangnya sih nggak sebanyak itu ya, tapi seneng banget kampus itu udah kayak rumah sendiri, benar-benar kayak, apa kabar? Naik ke atas selanjutnya, lu di sini, kenal, rata-rata orang kenal gitu. Jarang banget saya tuh lewat nggak nyapa-nyapaan gitu sama temen gitu, karena saking aktifnya di kampus itu. Lalu tahun terakhir, akhirnya saya dapat double degree, itu pun juga saya nekat, waktu itu orangnya datang ke BINUS, bilang ke sama saya, ini ada jurusan bagus, saya tertarik tapi yang lain, waktu saya mau pindah ke situ, saya ngotot, saya cuma mau 1 tahun dan saya pengen bisa ditransfer kreditnya. Jadi saya waktu itu, mereka bilang, oke bisa tapi tunjukkan kebolehan. Jadi selama 3 bulan ke depan saya belajar semua sendiri tentang videografi. Waktu itu tentang jurusan itu namanya digital design. Akhirnya saya berhasil dan saya berbicara sekarang sebagai lulusan BINUS Internasional, lulusan Curtin University bukan BINUS Internasional. Karena saya transfer kreditnya ke Curtin University. Lanjut ke slide-nya. Oke, ini tampilannya tadi yang agak burik gitu kan. Sekarang lebih sedikit nggak burik gitu. Ini waktu saya pertama kali kerja di Australia, karena sudah berhasil pindah ke sana, selama 1,5 tahun saya pernah kerja di videographer di sana, untuk gereja. Ini saya dapat kerjaan sebagai cuci piring di Tony Romas. Di sini kan Tony Romas tuh di PX ya, kalau nggak salah. Kayak tempat buffet gitu. Bukan buffet, tempat steak. Itu semua piring, ya, ketinggalan karena saya kerjanya terlalu lambat, capek banget, itu kerja parah, itu orang yang di belakang gantiin saya cuci, saya ini ceritanya lagi istirahat, kasih jempol sambil makan jagung, capek banget kerjaannya ini. Oke, cuman seneng banget ngelewatin posisi itu tadi. Sampai titik di mana akhirnya abis sudah selesai balik ke Indonesia, kerja. Lalu ketemu kesempatan, saya maju fast forward ke 2017, waktu saya udah ngerjain kira-kira 1-2 tahun Baun Kreatif, itu yang video production dan animation perusahaan itu,
Saya ketemu sama mama. Mama tuh waktu udah tiba-tiba mama tuh nangis. Saya dengar mama nangis, merasa kaget gitu. Saya tanya, kenapa nangis? Beliau bilang kalau perusahaan Harvest ini, perusahaan yang mama dirikan dari 1985 itu, kayaknya udah nggak kuat, mau tutup aja. Ruginya udah sampai miliaran. Saya waktu itu cuman kayak kaget, kenapa ya bisa kayak gitu ya? Dan mama saya itu bukan orang yang sebetulnya sedih pasti, kalau misalkan perusahaannya memang udah 30-an tahun lebih ya. Bisa bayangin nggak sih teman-teman sekalian punya perusahaan udah 30 tahun lebih, tiba-tiba harus tutup. Itu kayak ngubur anaknya sendiri gitu. Tapi beliau tuh bukan sedih karena rugi, tapi sedih kalau orang yang bekerja di sana itu harus kehilangan pekerjaannya di sana, atau kayak harus berjuang lagi untuk cari pekerjaan baru. Jadi akhirnya setelah pikir-pikir panjang, saya pikir ke diri sendiri, kayaknya ini bukan waktu yang dimana saya tuh harus apa ya, bukan harus egois. Akhirnya saya memutuskan untuk tanda kutip menonaktifkan perusahaan yang saya kerjakan selama 2 tahun tadi untuk terjun bantu perusahaannya keluarga. Jadi beda sama norma-norma biasa ya, untuk apalagi saya sebagai Chinese. Rata-rata kalau misalnya perusahaan keluarga yang berhubungan dengan Chinese, itu orang tuanya nyuruh anaknya. Kayak, kamu habis kerja di luar sana 2-3 tahun, pulang, bantu mama papa gitu. Nah ini kebalikannya. Mama papa saya nggak expect saya untuk bantu perusahaannya, tapi saya sendiri yang ngomong, mah, boleh nggak aku terjun di perusahaannya Harvest ini. 2017 rugi, 18 rugi, lebih sedikit, 19 dan 2020 udah mau untung. Tapi siapa sangka ada yang namanya COVID. Ya, ini tampilannya gudangnya ambrol parah, ini udah kayak hancur banget gitu. Ya akhirnya dirapihin bener-bener gitu. Dan itu waktu awal bener-bener kerja itu juga bukan sesuatu yang apa magic tiba-tiba jadi CEO gitu loh. Saya memang awal-awal bener-bener kerja dari nol. Kalau misalnya teman-teman udah ada pernah dengar tentang konten saya di TikTok, saya sempat ada sharingin tentang ini gitu. Dulu sampai ke Tanah Abang, pelosok-pelosok. Iya, makanya jawab. Aku bilang tadi bagusnya tunggu di... Bocor ya? Lanjut ya? Siap. Lanjut aja. Oke. Di Tanah Abang, ini jadi beli bahan sendiri. Saya dulu kanvas sendiri by the way guys. Kayak ke mana? Ke Jogja, ke Solo, naik mobil dari Jakarta. Itu jual-jualan loose leaf. Pada tahu nggak sih loose leaf-nya Harvest? Dulu wangi, tebel, buat tuker-tukeran. Zamannya masih SD, SMP gitu, buat tuker-tukeran. Wah, itu zamannya kayak akhirnya nawar-nawarin ke daerah-daerah untuk belajar market itu kayak gimana sih sekarang. Sampai ya jadi belajarnya benar-benar dari glosor ya, dari bawah gitu, dari nol sampai saat ini gitu. Jadi banyak banget perubahan yang dilakukan. Ya ini salah satu produknya. Ini bukan iklan ya, by the way, ini promosi ya. Kita juga masih produksi kartu ucapan. Bentar, kok ini nggak muncul ya? Oke, sip. Ini kita masih produksi kartu ucapan dan akhirnya ya setelah rebranding saya bersyukur bisa agak nge-lag nih. Bentar guys. Bentar ya. Duh. Nyangkut nih. Komputernya nyangkut. Punten, maaf. Ini terlalu excited nih komputernya nih, mau sharing juga nih. Ya, jadi Harvest nih setelah itu rebranding, kita logonya jadi seperti ini, 1985. Tapi intinya sebetulnya, yang saya mau sharingkan di sini, itu bukan perjalanannya saya aja.
Tapi bagaimana teman-teman sekalian, kalau misalkan ngomong tentang personal, itu ngomong tentang cerita. Bagaimana setiap kehidupan orang masing-masing itu punya jalannya masing-masing. Saya jarang sekali sharing yang tidak berhubungan dengan Buddhism di waktu diundang di wihara. Jadi saya kait-kaitkan dikit gitu ya. Kamayoni, Kamadayada, kita karma itu kita ciptakan sendiri, karma kita perbuat sendiri, karma kita diwariskan untuk diri sendiri. Jadi, walaupun kita lahir di perut yang ibu yang sama, karakter orang, saudara pun itu pasti berbeda. Apakah yang lain setuju dengan saya? Yang punya saudara rata-rata di sini mayoritas ya, itu bisa kadang-kadang juga pasti bisa mikir, nggak, kok bisa sih? Perutnya sama loh. Sekolahnya sama mungkin. Kok bisa karakter itu beda banget? Yang satu kayak super uh, semangat, super apa, punya banyak teman, yang satu introvert, sukanya di rumah main game, baca buku, dan lain-lain gitu. Dan nggak ada salah, dan nggak ada benar gitu. Itu cuman bagaimana kita sebenarnya dibesarkan dengan karakter-karakter yang sudah pernah kita bawa di kehidupan sebelumnya. Akhirnya menciptakan apa yang kita punya sekarang. Jadi artinya setiap orang itu sebetulnya unik. Yang saya tadi sudah sharingkan, dari awal saya burik sampai saat ini, itu adalah menceritakan sesuatu. Padahal waktu ini sudah lewat lebih dari hampir setengah jam, tapi sama sekali, kalau menurut saya ya, karena yang saya cari di sini, tapi kayak dengerin dongeng itu adalah it's the best way to deliver a message, dengan menceritakan satu cerita. Jadi kita sebagai orang yang mau fokus dalam personal branding itu harus bisa bercerita. Alurnya bagaimana, mulai dari mana, flow-nya kemana, dan seterusnya. Intinya bagaimana kita bisa, dan kehidupan masing-masing itu selalu punya apa ya, kekuatannya dan kepribadian masing-masing. Nanti saya akan sharing sedikit di slide-slide-nya untuk sosial media platformnya saya ya gitu. Ada di slide juga. Selain sama berhubungan dengan bisnis, saya itu orang suka sekali dengan spiritual. Setiap tahun sekali, itu saya selalu menyempatkan diri untuk berkenalan dengan diri sendiri, dengan berziarah atau bermeditasi selama 7-10 hari. Ya. Dan bersyukur selama ini selalu dapat kesempatannya. Ini tahun berapa ya? Kalau nggak salah 2016 saya sempat ke Kerinci. Ini nggak tahu teman-teman tahu atau enggak. Taiwan ini tempatnya namanya Fo Guangshan. Saya botaknya sampai pelontos. Ini udah sempat numbuh ya, kira-kira 2 hari apa 10 hari kemudian gitu. Akhirnya masih ada rumput. Ini pelontosnya benar-benar mengkilat gitu waktu itu. Waktu itu ikut pelatihan Pak Baja di Taiwan. Saya sempat pergi, teman-teman sekalian, aku sempat pergi ke Nepal. Nepal ini bagus pol tempatnya. Yang lebih bagus lagi nih, Bhutan. Bhutan tuh mungkin teman-teman sekalian juga pernah dengar konten saya, tapi kalau misalnya belum nonton juga, hari ini sebenarnya mau saya sharingin tentang kontennya Bhutan. Bhutan ini negara yang luar biasa keren. Saya sebagai environmentalist juga senang banget sama Bhutan karena negaranya itu 60% harus hijau. Jadi pohon-pohon yang tumbuh 60% itu dari negaranya tidak boleh dipotong sama sekali. Negaranya saking hijaunya, salah satu negara yang penghasil karbonnya tuh lebih rendah dibanding dia menciptakan oksigen. Luar biasa sekali negara itu. Tapi dia kecil, negaranya tuh diapit oleh India dan China. Lanjut. Nah, ini yang tadi saya bilangin tentang kontennya. Jadi, aku putar aja supaya bisa nonton-nonton sama-sama. Takutnya ada yang kayak belum nonton gitu kan. Jadi biar sama-sama nonton.
Ini TikTok saya by the way. Kalau misalkan teman-teman belum follow, boleh di-follow. Uh, soalnya tadi sempat di-download kontennya, tapi mulutnya agak telat. Jadi saya langsung aja dari feed-nya di sini gitu. Nih, ini Butan tanpa visa. Ini cerita ajaib gimana gue bisa ke Butan, negara dengan visa termahal di dunia. Cerita ini bermulai dari teman dekat gue, Jigme. Suatu hari ia menemani keluarga temannya Wang Di saat berziarah ke Indonesia. Ternyata banyak orang Butan selain Wang Di yang Jigme temani saat di Indonesia. Setiap dengar ceritanya Bro Jigme pun selalu lebih pengen ke Butan. Gimana enggak? Sebagai pecinta alam, pemerintah Butan menetapkan 60% negaranya untuk tetap jadi hutan. Tapi guys, bisa ke Butan itu $250 atau setara 3,5 juta per hari. Iya, terjadikan soleh. Kalian nggak bakal percaya apa yang terjadi selanjutnya. Siap nggak? Ternyata ada cara sulit lain di hutan selain beli visa. Kita harus diundang oleh orang hutan asli yang pernah ke negara asal kita dengan kuota hanya 2 orang per tahun. Jadi uang dimasukkan ke hidupnya dan guys, kita berhasil diundang dan meningkatkan kaki pertama kalinya di hutan tanpa bayar visa sebesar. Masih banyak yang gue bisa ceritakan dari hutan, tapi semua thanks to Jimmy and Wang. Ini cerita ajaib gimana gue bisa ke hutan negara dengan visa. Siap. Jelaskan ya? Teman-teman yang di seberang? Let's go. Jelas ya, mantap. Gimana? Mantap. Seru ya? Hoki ya? Hoki. Parah, hoki banget. Namanya tuh rezeki anak soleh gitu kan. Jadi gengs, oh ya, emang gils banget. Jadi gengs, ini konten saya ini itu dapat 1,1 juta view, di like 144.000, komennya ada 900, di share 600 kali. Emang TikTok gampang ya? Ya, ada yang bilang gampang, ada yang bilang susah sih. Tapi saya menemukan formula di mana sebetulnya TikTok ini mau orang supaya nonton lebih panjang. Supaya bisa menarik perhatian orang biar lihat dan suka lebih panjang, orang itu harus bisa relate, relatability. Orang itu harus bisa diceritakan sesuatu cerita. Asalkan orang udah ke hook 5-10 detik pertama, itu kunci yang awal. Jadi kayak 3-5-10 detik pertama, itu kalau orang udah nonton, ini tertarik, sampai belakang biasanya akan tertarik terus. Banyak sih sebetulnya konten yang saya, ini nggak ada di slide sih, tapi nggak apa-apa deh, saya sharingin ya, biar teman-teman bisa nonton juga. Ini video tentang papa mama aku. Ini papa dan mama. Kita play ya. Dan ini cerita mereka. Saat kuliah di Jakarta, mama tinggal di kos persis di sebelah kos papa. Sebagai salah satu anak kesayangan Oma, tidak lama Oma mendengar anaknya mulai pacaran. Tetapi Oma sangat marah saat tahu pacar anaknya SD saja tidak lulus dan datang dari keluarga yang tidak mampu. Menentang keras, Oma menulis surat dengan pena merah. Ini Andri atau Mama. Mama siap sebenarnya. Dengan sedih Mama tunjukkan surat itu ke Papa. Tapi dengan senyum Papa berkata, setiap Mama pasti mau yang terbaik. Mungkin aku juga akan begitu di posisi Mamamu. Tapi kalau kamu pilih aku pasti ambil hati Mamamu. Mereka pun mulai merintis usaha. Selangkah demi selangkah, Papa juga selalu menunjukkan kualitas terbaik untuk Oma. Sampai akhirnya Oma pun merestui mereka berdua. Teman-teman sekalian, perjuangkan mereka yang membangun kita dari nol. Dan rasa syukur pun pasti selalu kita. Ini Pak. Siap. Gitu geng. Gimana gengs? Ini ya, 2 juta view-nya. Kasih lihat analytics-nya nih. 2 juta view, yang like 250.000, yang komen 3.400, dan yang share 6.900. Ini saya bukan pamer, tapi yang saya pamer bukan konten saya, tapi konten tentang storytelling. Kalau teman-teman nonton tadi, sebenarnya yang video yang bergerak itu cuman 3 detik sampai 4 detik pertama. Tapi sisanya semua gambar doang, dan bagaimana saya mengisahkan tentang cerita papa mama saya. Ya. Jadi, itu poin yang pertama yang saya utarakan, itu bagaimana teman-teman bisa bercerita tentang apapun yang teman-teman pengen fokuskan. Jadi,
sebelum saya move forward ke poin yang lain, teman-teman kalau misalkan bikin namanya personal branding, itu harus tahu dulu, sebetulnya saya ini mau sharing tentang apa sih. Kalau bisa, jangan terlalu luas. Jadi harus punya ada hal-hal yang spesifik yang ceritanya teman-teman ini mau, brosis ini mau sharingin. Contoh ya, saya suka melukis. Ya udah, ngomongin tentang melukis. Jangan tiba-tiba kayak pinter lagi mau belajar masak, tiba-tiba ngomongin tentang masak gitu. Usahain konten yang kita mau sharingin sebagai personal branding itu berhubungan dengan satu konten aja. Ya, yang saya sharingin banyakan itu tentang inspirasi, tentang bisnis. Oke, lanjut yang kedua. Ini poin yang saya bawakan yang kedua itu adalah tanya pertanyaan. Orang itu, poin yang kedua sebenarnya berhubungan dengan relatability. Jadi orang itu harus bisa ngerelate dengan poin pertanyaan yang akan diutarakan untuk orang lain. Jadi maksudnya gini, ada nggak sih sekiranya pertanyaan yang kita semua nih setuju gitu? Misalkan contohnya, kenapa Indonesia, gimana caranya Indonesia supaya bisa nggak takut dengan pandemi, misalkan. Itu pertanyaan general, tapi spesifik untuk mental health gitu. Yang artinya semua orang bisa merasakan hal yang sama, tapi nggak semua orang bakal suka tentang konten itu. Intinya jadi harus punya niche tertentu. Kalau saya ngomongin tentang bagaimana cara mengatur fear itu tadi, itu mulai dari pertanyaan. Saya kasih contoh langsung dengan konten sendiri ya, biar teman-teman bisa langsung ngerti gitu. Pertanyaan itu mulai dari sini nih, misalkan nih. Siapapun kamu, ini ya, atau apapun agamamu. Pernah nggak sih kepikiran kalau misalkan kita keluar dari agama, kita tuh jadi apa? Apakah kita jadi ateis? Atau apa? Gue terus terang dari kecil dibesarkan di keluarga beragama Buddha, tetapi seiring jalannya waktu, gue mulai nih belajar aliran lain. Apakah artinya gue Buddhis KW di satu aliran, atau gue Buddhis liberal? Beberapa temen gue juga sering ngajarin di gereja, dan gue setuju banget apa yang diajarin, apa gue arti Kristen. Hati gue juga damai kalau misalnya gue dekat dan belajar agama Islam. Apakah artinya sekarang gue Islam? Dan kalau setuju Katolik, Hindu, atau Zen, Konghucu, gue gak cukup taruh apa-apa untuk jadi siapa-siapa. Dan disitulah gue terserahkan. Gue gak perlu jadi apa-apa. Gue ya gue. Buat gue yang paling penting itu bagaimana gue bangun tidur hari ini gue bisa berdampak baik buat semua pihak yang terlibat sama itu. Dan kalau belum berkesempatan, yang penting gue gak merugikan orang lain. Sisanya, gue biarin Tuhan dan alam semesta buat ngatur itu semua. Menurut kalian gimana? Oke ya? Siapapun kamu atau siap. Gimana, gengs? Kasih lihat ini ya, analytics lagi ya tadi ya. Siapapun kamu. Words. Ini view 500.000, yang like 50.000, yang komen 3.000, yang share 1.000. Tonton nih berapa nih total watch time? 2,7 bulan ya. Iya. Oke. Lanjut, cus. Jadi pertanyaan yang tadi saya tanyakan itu pertanyaan buat semua yang beragama, dan rata-rata orang itu yang target marketnya itu semua beragama, apalagi di Indonesia ya. Indonesia kan mengharuskan orang untuk beragama. Jadi ini sesuatu yang konten yang bisa di-relate sama orang-orang. Pertanyaan provoking seperti ini yang orang itu akhirnya nge-trigger, oh sebenarnya gini ya gitu. Dan jangan nganggep kalau konten yang kita share itu tadi itu bukan konten yang bagus kalau dia nggak viral. Ya, teman-teman sekalian bisa lihat di sini, ada view-nya yang cuma 800, ada view-nya 2000, ada view-nya yang cuma 5000, ada yang 4000. Saya sendiri pribadi itu sengaja nggak turunin video ini. Kenapa? Karena saya senang kalau misalkan ini bisa dijadikan proses untuk belajar.
oh ternyata konten yang kayak gini tuh konten yang nggak viral. Jadi kita juga bisa belajar sendiri dari konten-konten itu, dan nggak usah mikirin deh orang lain tuh mikir apa tentang kita. Kayak kesannya kalau orang tuh ngelihat ke feed kita, waduh, ini kok view-nya jelek ya, ada yang 2.000 ya, ada yang 4.000 ya. Terserah orang mau mikir apa. Yang penting kita sendiri itu bikin konten itu untuk apa. Jadi seni personal branding ini bukan cuman bagaimana kita mengukuhkan tentang apa yang kita mau sharingin, atau kita yang kita tuh apa, tapi sebetulnya tujuan kita melakukan ini apa sih? Kalau tujuan saya untuk sharing di sini, itu untuk supaya orang bisa belajar perspektif-perspektif baru dari apa yang saya udah pelajarin sebelumnya. Kalau itu objektif sudah kecapai, artinya luar biasa sekali. Betapa luar biasanya konten personal branding ini tadi, tergantung sama apa tujuan yang kita mau bawakan. Saya kasih lagi ya, coba ya. Terakhir nih, untuk hubungan dengan question. Question tadi lagi satunya, oh ini sempat viral gede, 500.000 nih. Kita udah punya Pak. Soalnya ini, oh by the way guys, konten yang biasanya viral tuh tentang hubungan. Jadi ini kalau misalnya ngomongin tentang hubungan, wah pasti gitu. Tadi kayak papa mama tuh kan hubungan ya, ini juga hubungan. Ini apa? Uh, biar teman-teman tahu gitu. Nih, pasangan nih mau pacar, udah jadi suami ataupun istri, sebenarnya bagian mana sih dari mereka itu yang punya kita? Jadi ya maksud gue ya, kalau lu ngomong, itu cowok gua, itu cewek gua, bagian mana dari dia yang sebenarnya punya lu? Badan udah jelas punya dia, pikiran juga pasti punya dia, dan tanpa menyinggung agama atau percayaan apapun, menikah itu sebatas kertas. Gue harus punya beberapa pasangan baru gue sadar tentang ini. Gue kok bisa se-egois itu sampai mikir orang lain itu adalah kepemilikan gue pribadi. Dan akhirnya gue belajar, benar cinta itu bukan memiliki, tapi memelihara. Jadi ibarat ada bunga yang cantik banget tumbuh di dekat rumah gue. Kalau gue beneran sayang sama bunga itu, gue gak akan cabut bunga itu. Karena gue bahagia melihat dia tumbuh. Sama seperti pasangan kita. Suatu hari gue pasti akan berpisah dengan pasangan gue. Tapi di setiap langkah gue bersyukur dan bahagia bisa sama-sama tumbuh sama dia. What do you guys think? Komen ya. Siap. Gimana guys? What do you guys think? Jadi ini ya, kan tadi ini view dan like dan komen dan share-nya. Ini konten sebetulnya provoking karena semua orang itu rata-rata yang mendengarkan pasti pengen namanya hubungan. Dan poin-poin yang seperti ini tuh poin-poin yang akhirnya perlu semuanya tuh duduk dan mikir gitu. Bayangin ini sesuatu pemikiran, makanya saya bilang ya kekuatan sosial media itu betapa luar biasanya. Ini ide yang saya pikirkan sendiri di kepala. Kayaknya konten kayak gini orang perlu tahu deh. Begitu saya posting video sendiri dan posting, awal-awal menit pertama tuh kayak cuma 5-6 orang atau 10 orang yang nonton. Tiba-tiba dalam waktu kayak 1-2 jam, pas aku lihat, gila, lompatnya kayak terus 100.000 sampai 200.000, dan sekarang udah sampai 500.000. Jadi artinya betapa luar biasanya sosial media. Hanya dengan satu pemikiran aja, ada 500.000 orang yang nonton. Bahkan itu belum termasuk sama orang yang download ya, yang nge-share lagi ke orang lain. Jadi artinya bahkan ide yang sebenarnya ada di benak pikiran kita itu bisa berdampak luar biasa. Bahkan orang itu kita nggak kenal. Di waktu udah selesai, kira-kira berapa hari kemudian, ternyata video ini di-repost, gengs, di Instagram. Dan di Instagram tuh dapat 1 juta view. Ini doang saya punya pribadi aja cuma 500.000. Di Instagram dapat 1 juta view. Berarti itu kan artinya bukan cuma 500.000, artinya 1 juta plus 500.000 orang yang nonton konten saya. Jadi ini juga ngomongin tentang personal branding. Teman-teman sekalian harus hati-hati tentang apa yang dibicarakan atau apa yang diposting. Karena sosial media itu bukan cuman platform untuk sharing dan tahu, tapi
platform untuk menggandakan energi yang teman-teman punya. Kalau teman-teman isinya tuh, kalau ada orang yang isinya tuh julid, komplain-komplain, marah-marah di konten itu, orang tuh jadi sedih, orang tuh jadi marah, orang jadi ikut kayak concern, padahal kita nggak ada niat. Jadi itu udah menciptakan satu gelombang tambahan, orang bahkan kita tuh nggak rasain sendiri. Dan ini poin yang saya juga perlu utarakan, karena seninya dari personal branding juga bagaimana ini tuh menjadi kekuatan menggandakan apapun yang kita sharingin. Gitu. Lanjut. Ya kalau mau nonton yang ini nanti sisanya nonton ya, biar yang lain juga bisa lihat gitu. Tadi kan udah lihat nih. Oke, nah yang poin paling terakhir untuk seni yang namanya personal branding, itu sebetulnya personal itu bukan buat diri kita, tetapi buat audiens. Perhatikan kalau misalkan kita posting sesuatu, apakah ini posting untuk kita pribadi atau untuk orang lain. Jadi kita mesti define dulu, perjelas dulu, sebetulnya audiens yang lagi kita bicara nih, orangnya tuh siapa sih sebenarnya? Apakah dia ibu-ibu? Ada yang orang tentang, ada TikToker yang ngomongin tentang kayak apa, cara menyusui, cara mendidik anak, dan itu ngomongin tentang spesifik ke ibu-ibu. Ada orang yang ngomongin konten tentang bagaimana cara menari gitu. Berarti itu orang-orang yang fokus audiensnya tuh buat orang-orang yang suka sama nari, konten tentang dance gitu. Nah, kalau misalnya konten dari saya tadi tentang spirituality, meditation, bisnis, and my environment, itu udah jelas spesifik kodratnya tuh ke arah sana gitu. Dan again, sekali lagi, semua orang tuh pasti berbeda dan punya kontennya sama-sama. Jadi setiap kali kita mau beranikan diri untuk posting, ingat aja sebetulnya, kita tuh mesti latih diri kalau misalnya udah posting, udah deh, nggak usah di-delete, naik-naik aja gitu. Karena latihan itu tadi sebetulnya, itu juga kita jadi belajar, oh ini nggak bekerja, ini tuh bagus, ini tuh nggak bagus. Semakin kita banyak posting, semakin kita tahu algoritmanya sekiranya orang-orang audiens kita tuh sukanya seperti apa, gitu. Ya, tadi yang saya bilang ya, kayak, contoh lagi. Biar tahu juga, aku juga bukain untuk yang Instagram ya. Ya, teman-teman sekalian, kalau misalkan mau follow juga boleh loh ini. Ntar kita DM aja, terus ntar bilang, follow kok. Ntar follow. Halo, nama budaya. Triato. Halo, nama budaya. Halo. Ya, nih kayak ngomongin tentang, nah ini, kayak misalnya contohnya ini nih. Selamat siang, Ko Fendi. Besok Ko Fendi bersedia ngisi online di lapas. Lapas pada tahu ya, kayak apa? Penjara. Siap jam 10. Ini konten. Bukan buat orang lain. Ini buat saya. Jadi, nggak 100% memang postingan itu buat orang lain doang. Kadang-kadang orang juga perlu kenal sama kita. Kamu tuh aktivitas tuh ngapain aja sih sebenarnya gitu. Ini nih yang aku sharing ini sebenarnya nggak bermanfaat sama sekali buat orang lain. Tapi saya cuma mau share ini karena saya mau share tentang apa yang saya kerjakan gitu. Nah, sementara yang tadi saya bilang nih, tuh. Ini waktu muncul ini hasilnya, langsung kelihatan tadi. Oh, nggak bisa ya. Wah, nggak bisa kasih lihat, gengs. Analytics-nya di HP. Kita buka dari sini aja ya, biar kelihatan ya. Jadi ini konten yang sama persis, yang saya postingin di mana? Di Instagram. Itu bisa dapat, ini kalau misalnya saya lihat insight di sini, itu bisa dapat 154 view sama, 154 likes. Tapi yang view 2.000 orang, yang save 45 orang, dan di-send ke 140 orang. Jadi artinya kalau misalkan kita mau
konten itu supaya viral, orang lain tuh harus bisa nge-relate sekali lagi dari konten apa yang kita sharingin. Artinya begitu kita share konten ini, orang tuh mendapatkan manfaat nggak sih kalau misalkan sharing tentang konten ini? Atau sebenarnya ini buat sesuatu supaya saya sendiri itu buat ya, misalkan contoh ya, holiday, gitu. Saya posting tentang holiday. Kalau kamu bukan kayak konten creator khusus buat jalan-jalan, orang bakal kayak, oh oke, apa untungnya buat saya gitu. Orang bakal lihat, oh menyenangkan ya holiday. That's it. Karena nggak ada benefitnya buat orang lain, dia nggak akan merasa itu sesuatu yang memang harus itu orang itu follow. Gitu. Jadi kamu juga harus bertanya kepada diri sendiri, sebetulnya kalau misalkan saya tuh follow orang ini, kenapa orang lain itu audiens ini harus follow saya atau follow personal branding sendiri gitu. Jadi selalu mulai dari pertanyaan dari bukan tentang apakah konten ini tentang saya atau tentang audiens saya. Begitu mindset itu berubah, walaupun isinya kontennya terkesannya sama, tetapi akan menggandakan 5.000, 10.000, 20.000, 30.000, dan seterusnya. Saya nggak bisa ngomong kayak gitu sekarang, karena sebetulnya selama terakhir-terakhir ini tuh lagi coba detox dari konten, dan sekarang ini lagi ngumpulin lagi konten-kontennya. Sebenarnya banyak banget, jadi akan ngeposting soon lah gitu. Ketahuin juga kayak placement dari caption bio-nya kita itu juga penting banget. Identity-nya tuh kalau misalnya kita ngomong entrepreneur tuh apa, terus income and impact, entrepreneurship, meditation, environment tuh jelas banget. Jadi kayak saya mau fokus di entrepreneurship, meditasi, dan alam. Terus boleh nge-tag kayak beberapa account-account yang kamu tuh niatin dan tekunin gitu. Ini juga dari yang kontennya itu saya tulis karena patut hidup dirayakan itu sebenarnya visi misinya dari si Harvest. Jadi sebetulnya konten TikTok ini juga saya pengen jadi platform supaya orang kenal tentang platform saya. Sekiranya itu teman-teman sekalian, aku potong lebih cepat supaya teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan kita bisa sama-sama diskusi ya. Oke. Saya doakan sekali lagi teman-teman sekalian bisa tetap bahagia, hatinya damai, dan selalu harmonis. Kita bisa terus. Aduh, mantap. Thank you, Ko. Anumudana buat Ko Fendi. Thank you. Udah sempetin sharing, sempetin hadir, dan menyampaikan banyak inspirasi buat kita hari ini. Sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A. Tanya jawab, jadi buat teman-teman yang mau nanya atau mau curhat, diskusi, dan kebetulan ada Ko Fendi juga, bisa ntar di-sharing, saling sharing. Dipersilakan aku bukakan kesempatan, mau lewat chat boleh, mau lewat langsung juga boleh. Langsung di open mic aja. Silakan, ini aku buka sekitar 15 menit. Cukup lah ya. Mungkin pertanyaan saya sih, ada nggak yang di sini tuh yang pengen bikin personal branding sendiri gitu? Yeah. Asik. Nggak usah malu ya, by the way ya. Personal branding tuh, pengen banget. Ini berarti Sis Putri ini jadi studi kasus nih ya. Coba Sis Putri, ini supaya yang lain tuh bisa ini juga nih, bisa relate juga nih. Boleh di-unmute nggak, Sis Putri? Halo? Maju. Kayak perang gitu. Atau siapa deh yang mau? Ini studi kasus bisa langsung. Kalau consultation tuh mahal loh, gila. Gratis loh. Atau mau ini ini BOO-nya Bu nih, siapa nih Bu? Oh, pindah device. Oke, siap. Yang lain dulu mungkin? Halo, Ko. Oh, halo. Halo, aku Kathy. Yes. Aku mau tanya, Ko. Aku kan ada tertarik untuk bikin ilustrasi. Maksudnya emang dari dulu aku punya akun Instagram sendiri juga buat bikin ilustrasi gitu. Ya. Nah,
Tapi aku sampai sekarang masih kesulitan buat ngumpulin audiens gitu. Oke. Terus karena kalau di Instagram itu kan main algoritma ya. Hmm. Nah, sekarang itu aku dengar-dengar juga dari teman-teman yang lain, kalau mau audiensnya itu benar-benar meningkat, itu harus masa ikutin tren gitu. Nah, Ya. sementara aku merasa ilustrasi itu gimana ya, kayak lebih ke aku juga pengen enjoy, aku nggak pengen terlalu kayak benar-benar ikutin tren terus ngejar like segala macam, ngejar audiens. Tapi jadinya aku jadi bingung gitu kalau gimana caranya nyimbangin bikin konten yang buat diri sendiri sama bikin konten yang emang ngikutin arus gitu. Nah, menurut Koko ada nggak tips dan trik itu buat nyimbangin gitu? Oke. Thank you, Ya. Kok. Thank you. Keren banget pertanyaannya, mantap banget. Eh, ini teknis banget ya, cuman saya coba sharingin. Jadi yang namanya goal itu harus bisa dikuantifikasi. Tadi siapa? Sorry, saya bicara dengan siapa? Katie. Katie, oke Katie. Mhm. Harus bisa dikuantifikasi nih Katie. Jadi misalkan contohnya dari 9 feed, kamu iniin aja, kamu kasih kuota aja. Misalkan dari 9, 3 itu yang personal. 6 itu tentang yang ngikutin tren gitu misalkan. Jadi sebelum orang lain bisa suka sama konten-konten yang kamu hubungan dengan personal, kamu harus bisa ngikutin tren dulu supaya orang lain bisa tahu tentang kamu. Paham nggak maksudnya? Jadi sebelum saya bisa sharingin tentang konten tentang meditasi, yang orang lain tuh nggak suka, ya kan? Saya harus sharing banyak tentang orang-orang yang sekiranya bisa relate. Supaya orang-orang suka dulu, tahu dulu tentang Fendi ini siapa, baru saya bisa sharing tentang meditasi. Jadi orang itu sebelum bisa suka sama kamu, dia harus tahu dulu sama kamu. Makanya penting sekali untuk ikutin tren, karena tren itu akan mengekspos personal brand supaya mereka kenal dan tahu dulu dengan siapa sih Katie ini sebenarnya. Gitu. Jadi memang awal-awal itu painstaking proses di mana kita ngepost sesuatu yang mungkin bahkan kita nggak suka sendiri. Yeah. Tetapi seiring jalannya waktu, udah bisa mulai tuh geser pelan-pelan, lama-lama orang akan suka berdasarkan apa yang kamu posting saja, full stop. Kalau misalkan perhatikan, boleh di sharing lagi nggak ya? Aku punya screen. Oke, bentar, gantian ya. Boleh kok. By the way, Katie, saya dulu juga ilustrasi. Oh, oke. Ini saya ini ilustrasi saya sendiri. Ini saya bikin sendiri. Saya dulu sempat ilustrasi, by the way. Oh. Tapi saya nggak mau menonjolkan sebagai ilustrator. Ngerti nggak maksudnya? Jadi Gimana tuh maksudnya? Maksudnya walaupun saya bisa ilustrasi, saya nggak ngepost banyak tentang ilustrasi karena saya nggak mau orang tuh kenalnya sama saya tuh sebagai orang yang bisa ilustrasi. Jadi kebisaannya orang itu tuh tergantung sama apa yang kita mau sharingin. Kayak misalkan contohnya ya, Dian Sastro kita kenal sebagai aktor, ya kan? Tapi sebenarnya Dian Sastro juga bisa nyanyi. Atau kayak si Jackie Chan. Jackie Chan sebenarnya acting, tapi dia sebenarnya juga bisa nyanyi gitu. Tapi itu bukan sesuatu yang dia tonjolin. Sesuatu yang dia tonjolin itu lebih ke arah actingnya karena memang dia mau memposisikan personal branding dia sebagai aktor. Gitu. Jadi kalau menurut saya, selama followersnya itu masih kecil, kayak kita bilang 5.000 atau 10 di bawah 5.000 atau di bawah 10.000, itu kalau mau dapat audiens yang lebih besar, emang harus ikutin tren dulu. Supaya orang lain bisa kenal sama kamu. Kayak, oh orang ini bisa gini, oh orang ini bisa gini, baru dia posting tentang apapun yang dia sukain gitu. Dan keynote lagi ya, orang tuh pasti ada aja yang ntar bakal julid. Iya, Pasti 100.000%. Tapi
Bahkan Tuhan Yesus aja itu banyak yang benci. Jadi kalau kamu udah dibenci, sebetulnya itu something yang very good. Semoga menjawab. Oke, thank you Ko. Thank you. Mantap. Ada lagi? Mungkin ganti sebenarnya. Tadi yang kok mau studi kasus gimana kok? Oh iya, boleh. Putri. Ada yang mau studi kasus lagi? Si Putri tadi? Halo kok. Ini yang bicara siapa nih? Oh, si Putri Putri. langsung ya? Siap. Iya. Oke. PSC, gimana? Jadi gini sih kok, kalau aku pribadi ya, maksudnya kayak masih bingung gitu loh untuk menentukan personal branding aku ke teman-teman gitu. Soalnya kan kadang misalnya kita mau buat konten nih, kadang aku pun kalau buat konten tuh kayak masih bingung, kadang make up, kadang game. Jadi bener-bener belum gimana ya, yang bener-bener yang mau ditonjolkan salah satu itu masih bingung. Itu gimana ya kok? Maksudnya dari cara kok Fendi sendiri buat nentuin biar pengen yang utama tuh yang apa kayak gitu sih kok. Oke. Thank you. Yang pasti sih, pertanyaannya selalu mulai kepada diri sendiri. Dari misalkan dari 5 topik, kamu tulis nih, bikin mind map ya, kayak A, B, C, ini mind map nih. Tuh. Dari A, dari titik kamu di tengah, tulis misalkan namanya Sis Putri gitu kan, dipecah nih, ada tulis poin tentang makeup, ada tulis poin tentang travel misalkan, ada tulis poin tentang apapun itulah gitu, dipecah-pecah. Nah, dari topik-topik ini, sekiranya yang mana yang paling kamu tuh suka. Itu sebenarnya sesimpel itu sih. Misalkan contoh makeup. Ya udah kamu stick aja dengan makeup gitu. Aku yakin banget kayak cewek-cewek seperti kayak Titan ya kan, atau kayak siapa lagi? Banyak sih beberapa. Kayak misalnya contohnya si Patricia Go. Patricia Go tuh nggak pernah maksudnya sekarang banyak posting tentang kehidupannya dia karena dia udah terkenal. Jadi orang tuh again tadi harus punya audiens yang tertentu dulu. Orang kalau misalkan sekiranya follow kamu, awalnya posting tentang makeup, terus tiba-tiba tentang jalan-jalan, mereka akan mikir, gue ngapain ya follow orang ini ya? Gitu. Jadi si audiens ini harus bisa 100%, oh orang ini ngomongin tentang ini, ya udah deh gue follow. Gitu. Jadi, balik lagi, jangan pikirin tentang kita sendiri dulu, pikirin tentang kita sendiri, pikiran tentang orang lain. Kenapa sih orang harus follow saya? Dari pertanyaan itu baru baru kita bisa maju. Sekarang mungkin Sis Putri bisa tanya kepada diri sendiri juga. Kalau misalkan cek aja di following-nya sekarang. Kenapa sih aku follow orang ini? Nah, kalau udah tahu jawabannya, itu gunakan pertanyaan itu ke akunmu sendiri. Why? Kenapa orang harus follow kamu? Begitu orang sudah ketemu jawabannya why, nanti itu pasti akan lompatnya lebih gampang, jauh. Semoga menjawab. Oke, thank you kok buat jawabannya. Ini ada poin nih di kolom chat ya. Tak baca ya. Kok ada teman saya, Renata, mau tanya, gimana cara ningkatin engagement di tempat freelance, macam Fiverr gitu, gimana kok? Kayak kita udah buat gigs, cuman yang view udah lumayan. Tapi ya view doang gitu. Terima kasih. Oke, thank you. Saya sebetulnya akan kasih opini, tetapi mungkin sebetulnya saya bukan orang yang tepat untuk ditanyain karena saya bukan pengalaman di Fiverr. Oke. Jadi opini ini bisa dicerna atau bisa pun enggak, ya kan? Saya akan ceritain berdasarkan pengalaman saya sendiri. Di Tokopedia, biasanya kalau kamu beli Tokopedia itu berdasarkan apa sih? Coba dari yang lain. Kamu cari nih, misalkan, raket listrik. Kamu beli karena apa? 1. Murah kok. 2. Reviewnya bagus kok. Oke, apa lagi? Penjualan terbanyak. Reviewnya bagus. Reviewnya bagus, ya kan? Nah,
murah itu tapi tadi yang ngomongin poin tentang murah ya. Ya, mungkin kalau bisa review bagus, murah, penjualan terbanyak gitu kan ya. Nah, tapi untuk awal-awal, orang tuh nggak kenal kita itu siapa. Pastinya dong. Nah, Tokopedia sendiri bahkan di tempat betul, diskon betul. Add value. Iya, benar-benar. Dan ada add value, betul. Jadi, Tokopedia sendiri bahkan itu ngasih budget ke Tokopedia, timnya Tokopedia, untuk beli barang-barang di Tokopedia buat mereka sendiri, supaya bisa di-review. Gitu. Jadi, kalau misalkan mau supaya orang lain bisa ngelihat kita, reviewnya bagus atau segala macam, beli aja sendiri dulu awal-awal. Ya, ini bisa ngomong nggak etis, bisa etis ataupun enggak gitu ya. Tapi banyak orang yang nipu orang lain itu hanya karena melakukan itu gitu. Jadi sebetulnya review itu juga nggak 100% benar. Kayak bisa aja sebetulnya kalau misalnya ada 1000 review, 500 itu dari dia sendiri, bisa aja. Kita nggak ada yang tahu. Tapi karena kita sebagai pembeli itu membeli karena ada yang namanya review sama ada penjualan yang terbanyak. Artinya kita tahu kriteria orang itu beli karena apa. View itu tidak menjamin orang itu bakal beli. Yang menjamin itu kayak tadi teman-teman sekalian nggak ada yang jawab tentang view kan. Berarti transaksi itu terjadi karena penjualan terbanyak dan karena review. Gimana untuk awal-awal supaya orang bisa melakukan itu? Mungkin kayak awal-awal engage dulu ke orang-orang pribadi. Kamu mau nggak dibikinin ilustrasi? Kalau misalkan udah berhasil dapat, misalkan freelance ya, berhasil dapat gig-nya, kasih linknya Fiverr. Jadi suruh transaksinya lewat Fiverr gitu. Gig-nya itu nggak perlu kayak cari di Fiverr bener-bener. Cari aja di sekitar kita dulu. Misalkan kita, contohnya, misalkan saya nih pembuat musik gitu. Saya nggak perlu cari orang di Fiverr dulu, saya cari orangnya di sekitar kita yang sekiranya butuh musik. Begitu udah dapat, bilang sama dia, boleh nggak transaksinya di Fiverr? Supaya saya bisa dapat review. Gitu ya. Semoga menjawab. Oke. Teman-teman semua, karena adanya keterbatasan waktu, kami dari tim juga mau say sorry. Tapi pertanyaan dari Kofio tadi jadi pertanyaan terakhir. Aku juga dari tim mau ngucapin thank you sebesar-besarnya buat Ko Fendi udah menyempatkan lagi sekali lagi. Ko, terima kasih banyak baik buat Ko Fendi ataupun buat teman-teman yang tadi ikut berdiskusi ya. Thank you semua. Thank you, Kak.